Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita sampai di sini di mana kita memiliki sebuah bejana tertutup dan memiliki keadaan yang vakum ya di sini ya di atas fluida ini. Jadi di sini berisi fluida dan fluida ini memiliki luas permukaan sebesar A1. Lalu di sini kita lubangi bejana ini dengan lubang sebesar A2 di sini. Dan di mana A2 ini memiliki luas area 1/1000 dari A1 ya. Dan di sini kita ingin mencari tahu kecepatan dari air yang keluar melalui A2 di sini, di mana di sini kita punya kecepatan di V1 juga di sini ya. V1 akan turun dan kita akan hitung kecepatannya. Dan kita sampai di sini di mana kita punya persamaan. Oh, di sini terjadi suatu kesalahan ya. Oke, di sini harusnya ini kita sebut dengan V1 dan ini adalah V2, ini merupakan outputnya ya. Dan oke, ini A2 di sini ya, A2 ini 1/1000 dari A1 ini jadi A1 ya. Oke, A1. Jadi V1 ini merupakan kita punya persamaan V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Jadi kecepatan ini kita punya persamaan juga. Jadi kecepatan turunnya di V1 ini yaitu kecepatan yang ada di sini yang di permukaan besar bejana ini akan sama dengan 1/1000 dari kecepatan yang keluarnya ya, kecepatan air keluar dari A2 di sini ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 variabel yang akan kita gunakan untuk di persamaan Bernoulli ini di sisi kirinya ya, dimana kita baru bekerja untuk di bagian inputnya. Dan sekarang kita tulis dulu persamaan Bernoulli kita, di mana kita punya di sini tekanan input atau P1 ini ditambah dengan rho dikalikan G dikalikan H1, ini ditambahkan dengan rho dikalikan kecepatan inputnya dikuadratkan dibagi 2, ini sama dengan tekanan yang kedua atau tekanan output ditambah dengan rho dikalikan G dikalikan ketinggian output ditambah dengan rho dikalikan kecepatan output kuadrat dibagi 2. Oke. Sekarang kita sudah punya variabel untuk sebelah kiri ini ya. Sekarang kita akan cari variabel-variabel untuk di sebelah kanan ini, dan kita lihat ya ketekanan pada titik yang kedua di sini. Kita ingat tekanan di sini bukan tekanan internal ya. Jadi tekanan di sini adalah tekanan yang terjadi eksternal ya. Jadi dia berada di luar fluida ini ya, sehingga tekanan P2 ini merupakan tekanan yang ada di titik sini, bukan tekanan pada kedalaman H tersebut di sini. Jadi ini merupakan tekanan yang eksternal, dan kita lihat di sini dia tidak terjadi usaha apapun ya di sini, di titik ini dia tidak terjadi usaha, di mana air ini keluar begitu saja tanpa ada usahanya. Karena ini tidak benar-benar mengeluarkan suatu ini ya, mengeluarkan suatu gaya ya di sini ya, di A2 di sini ya. Jadi tidak terjadi suatu tekanan di air eksternal di sini. Jadi tidak ada tekanan eksternal pada lubang di sini. Jadi misalkan kita tutup lubang ini, lalu pada titik ini tekanan di sini akan sama dengan tekanan yang ditahan oleh bagi dinding bejana ya. Jadi sebenarnya ini tidak akan terjadi suatu usaha, dan jika lubang ditutup ya air tidak akan keluar seperti itu. Jadi tidak akan terjadi usaha di sini. Maka P2 di sini akan sama dengan 0 dan P1 di sini juga 0 ya, karena di atas ini vakum. Jadi ini sama-sama 0. Tekanan di sini sama-sama 0. Jadi ini adalah tekanan eksternalnya ya. Tekanan yang di sini merupakan tekanan eksternal yang terjadi pada fluida. Oke, misalkan kita gambarkan lagi di sini, kita punya sebuah pipa lagi. Oke, jangan seperti ini ya. Oke, misalkan kita punya sebuah pipa di sini, bentuknya seperti ini. Ujungnya lebih kecil, amat sangat kecil, dan ini sangat besar, dan ini ada vakum. Air ini akan keluar di ujung bawahnya ya, dan
tekanan pada pipa ini akan sama dengan 0 di sini. Karena ini ada tekanan eksternal, tidak terjadi tekanan eksternal di sini, maka tekanan akan sama dengan 0 di sini. Dan kita lihat di bagian sini ini merupakan persamaan dari energi potensial di bagian input, di mana di sini bagian input ini kita mengacu pada titik di mana A2 ini dibuat ya, sehingga misalkan kita anggap A2 ini dibuat pada H sama dengan 0, maka di sini kita punya rho GH. H ini adalah jarak dari permukaan sampai ke A2 atau kedalaman dari A2. Dan kita punya ini rho dibagi 2 dan kecepatan input di sini sama dengan V2 per 1000 ya. Jadi ini dikuadratkan. Jadi kita dapat di sini ini sama dengan ini 0. Lalu kita ini merupakan tekanan eksternal pada lubang A2 ya. Ini sama dengan 0 dan kita punya rho GH2 di sini, di mana H2 di sini kita jadikan sebagai acuan ya. A2 ini adalah acuan dan ketinggian dari A2 ini sama dengan 0 di sini, maka ini sama dengan 0. Maka di sini juga kita punya rho dikalikan V2 kuadrat dibagi dengan 2. Ini energi kinetiknya ya. Oke, sekarang kita punya di sini. Dan sekarang kita lihat ya, kalau di kedua sisi ini kita memiliki rho, sehingga kita bisa membagi kedua sisi ini dengan rho, dan rho ini akan habis. Oke, ini jadi sisanya, dan kita bisa mengalihkan kedua sisi ini jadi dengan 2 ya. Jadi kita punya 2 GH ini menjadi, ini setengahnya jadi hilang, tinggal V2 kuadrat dibagi dengan 1000 kuadrat menjadi 1 juta ya. Dan ini sama dengan V2 kuadrat. Oke, kita lihat di sini kita bisa ini ya, kita bisa mengurangi kedua sisi dengan bentuk ini, yaitu V2 kuadrat dibagi dengan 1 juta, sehingga kita akan mendapatkan 0,99999 V2 kuadrat. Tapi ini merupakan bilangan yang amat sangat kecil sekali ya, di mana V2 kuadrat dibagi 1 juta ini amat sangat kecil, bilangannya akan mendekati 0, sehingga kita bisa acuhkan saja di sini, tidak usah dihiraukan. Ini kita anggap sebagai 0 karena ini mendekati 0 ya. Sehingga misalkan ini seperti ini aja, kita berada di suatu bendungan di mana luas bendungan ini memiliki permukaan yang amat sangat luas, lalu kita lubangi sedikit, lubangi dengan lubang yang amat sangat kecil, di mana lubang ini akan memiliki fraksi yang amat sangat kecil dibandingkan permukaannya, maka kecepatan penurunan si permukaan di bendungan ini akan sangat kecil ya, sehingga bisa kita tidak hiraukan aja, sehingga kecepatan V2 ini akan sama dengan kita punya di sini akar dari 2GH. Ini merupakan kecepatan keluarnya, kecepatan output si fluida ini di sini. Dan kita lihat ya, berapa jumlah dari kecepatan fluida yang keluar ini dibagi dengan waktu. Jadi ini kita punya di sini. Kita jika ini pada T second ini akan membentuk suatu kolom di sini, di mana kolom ini memiliki panjang kecepatannya dikalikan waktu di sini ya. Dan jika kita ingin mengetahui aliran yang keluar atau kita cari fluxnya ya, flux dari aliran yang keluar ini, maka ini akan sama dengan A2 dikalikan dengan V2 di sini, dan ini akan sama dengan A2 dikalikan dengan akar dari 2GH di sini. Dan jika kita memiliki angka, kita bisa mencari jumlahnya ya di sini ya. Jika kita bekerja dengan angka yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.